Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Nara. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di tepi desa, rumah yang dahulu penuh tawa sebelum ibunya meninggal dunia saat Nara masih kecil. Ayahnya, seorang petani sederhana namun penuh kasih sayang, menjadi satu-satunya pelindung Nara. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Nara berusia 10 tahun, sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ratri, seorang janda yang datang ke desa bersama putrinya, Sinta. Apa yang diharapkan Nara sebagai awal baru justru menjadi awal dari penderitaan panjang. Ratri, dengan wajah yang manis tapi hati yang keras, memperlakukan Nara berbeda dari Sinta. Di depan orang lain, ia bersikap ramah, namun di dalam rumah, ia menunjukkan wajah aslinya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul di ufuk timur, Nara sudah bangun untuk menimba air, menyapu halaman, dan mencuci pakaian. Sementara Sinta, gadis manja yang selalu mendapat apa yang ia inginkan, duduk santai di beranda, menikmati buah-buahan segar sambil mengolok-olok Nara yang sibuk bekerja. Penderitaan Nara semakin menjadi-jadi setelah kematian ayahnya, yang meninggal karena sakit keras. Rumah itu sepenuhnya menjadi milik Ratri, dan Nara bukan lagi dianggap sebagai anak, melainkan pembantu. Ia harus tidur di dapur dingin beralaskan tikar tipis sementara Ratri dan Sinta menempati kamar luas dengan ranjang empuk. Makanan pun dibagi tidak adil, Nara sering hanya mendapatkan sisa-sisa, sementara ibu tiri dan saudari tirinya menikmati hidangan terbaik. Meski hidup dalam penderitaan, Nara tak pernah mengeluh. Ia menyimpan kenangan masa kecilnya bersama ayah dan ibu kandungnya dalam hati, menjadikannya kekuatan untuk bertahan. Kadang, saat mencuci pakaian di sungai atau menyapu halaman yang luas, air matanya jatuh diam-diam. Ia tahu, jika menangis di depan Ratri atau Sinta, ia hanya akan menjadi bahan ejekan. Satu-satunya tempat di mana Nara merasa damai adalah sungai kecil di pinggir desa. Sungai itu mengalir tenang, airnya jernih, dan di tepinya tumbuh pepohonan rindang yang meneduhkan. Di sanalah ia bisa menumpahkan segala kesedihannya tanpa takut ada yang melihat. Ia sering duduk di bebatuan, menatap air yang mengalir sambil berbicara sendiri, seolah-olah sungai itu bisa mendengar keluh kesahnya. Namun, hari itu berbeda. Saat Nara mencuci pakaian seperti biasa, tangannya berhenti saat melihat seekor ikan kecil terjebak di antara batu-batu sungai yang dangkal. Ikan itu berkilau seperti emas di bawah cahaya matahari, siripnya bergerak lemah, seakan meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Nara meraih ikan itu dengan lembut dan melepaskannya ke bagian sungai yang lebih dalam. Ia tersenyum kecil, merasa sedikit lega telah menolong makhluk kecil itu, meski hidupnya sendiri terasa begitu kelam. Ketika Nara hendak kembali mencuci, angin berhembus pelan, membawa bisikan aneh yang terdengar samar di telinganya. Ia menoleh ke arah air, tapi tak ada siapapun. Ia menganggap itu hanya imajinasinya. Namun, dalam hatinya, ada rasa hangat yang tak biasa, seolah sungai itu mengucapkan terima kasih. Nara pun kembali ke rumah dengan pakaian basah oleh cipratan air sungai dan beban di hatinya sedikit lebih ringan. Ia tak tahu bahwa pertemuannya dengan ikan kecil tadi adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari sungai yang selama ini menjadi tempat pelariannya dari derita. Keesokan harinya, langit mendung menggantung rendah, seolah tahu beban hati Nara yang semakin berat. Pagi itu, Ratri bangun dengan wajah masam, dan seperti biasa, Nara menjadi sasaran kemarahannya. "Kenapa lantai ini masih kotor? Kau ini memang pemalas," bentak Ratri sambil melemparkan kain pel ke arah Nara. Sinta yang duduk di kursi dengan santai malah tertawa kecil, menikmati penderitaan gadis malang itu. Nara hanya menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan air mata. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa jeda, Nara membawa tumpukan pakaian kotor menuju sungai. Jalannya perlahan, pundaknya lelah menahan beban ember kayu,
tapi beban hatinya jauh lebih berat. Sesampainya di tepi sungai, ia meletakkan ember dengan kasar dan duduk di atas batu besar, membiarkan angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya yang letih. Air sungai mengalir pelan, memantulkan bayangan dirinya yang tampak rapuh dan lelah. "Kalau saja ibu masih ada, aku tidak akan sendirian seperti ini," bisiknya lirih sambil menatap riak air. Suara gemercik sungai seolah menjadi teman setianya, satu-satunya tempat di mana ia bisa meluapkan perasaan tanpa dihakimi. Air matanya jatuh perlahan, menyatu dengan aliran sungai yang terus bergerak maju, seakan mengajaknya untuk tetap bertahan meski dihantam berbagai rintangan. Saat Nara mulai mencuci pakaian, sesuatu menarik perhatiannya. Dari balik batu besar di tengah sungai, muncul kembali kilauan emas yang sama seperti kemarin. Ia mengernyitkan dahi, mencoba memastikan apakah itu ikan emas yang sempat ia tolong. Tanpa diduga, ikan itu berenang mendekat, siripnya bergerak anggun seolah menari dalam air. Nara tertegun, tapi kali ini ia tidak merasa takut. Ada ketenangan aneh yang memancar dari makhluk kecil itu. Tiba-tiba, ikan itu melompat kecil ke permukaan air dan terdengar suara lembut, samar tapi jelas. "Terima kasih telah menolongku kemarin, Nara." Gadis itu terbelalak, jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada orang lain yang berbicara. Namun, ikan emas itu masih di depannya, matanya berkilau bijak. Apa kau yang bicara?" tanya Nara gugup. Ikan itu mengangguk pelan. "Aku bukan ikan biasa. Aku dikutuk dan hanya bisa berbicara kepada orang yang berhati tulus. Kau menolongku tanpa mengharapkan apapun. Sebagai balasannya, aku akan membantumu kapanpun kau memerlukan." Nara terdiam sejenak, antara percaya dan tidak. Tapi tatapan tulus ikan itu membuatnya perlahan mempercayai keajaiban yang sedang ia alami. Aku hanya ingin sedikit kebahagiaan," bisiknya nyaris tak terdengar. Ikan emas itu berputar di dalam air, menciptakan riak yang membentuk lingkaran kecil. "Datanglah ke sungai ini kapanpun kau butuh bantuan. Tapi ingat, gunakan permintaanmu dengan hati yang bersih." Setelah itu, ikan emas itu menghilang ke dalam arus sungai yang tenang. Nara menatap air sungai yang kini tampak lebih bercahaya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada harapan kecil yang tumbuh dalam hatinya. Ia pun melangkah pulang, membawa bukan hanya tumpukan pakaian bersih, tapi juga sebuah rahasia baru, rahasia yang mungkin bisa mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Nara, penuh beban dan hinaan yang datang silih berganti dari Ratri dan Sinta. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berbeda. Ada harapan kecil yang kini tumbuh setelah pertemuannya dengan ikan emas di sungai. Ia menyimpan rahasia itu rapat-rapat, takut jika ada yang mengetahuinya dan merusak kesempatan yang entah kenapa terasa begitu berharga. Sungai itu kini bukan sekadar tempat pelarian, melainkan jembatan menuju harapan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, Ratri melemparkan sekeranjang besar pakaian kotor ke kaki Nara. "Cuci semua ini sebelum malam, dan jangan berani pulang sebelum selesai," bentaknya. Sinta tertawa mengejek, "Kalau lambat, ibu akan menguncimu di luar rumah malam ini." Nara menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia memanggul keranjang berat itu dan melangkah menuju sungai. Punggungnya membungkuk oleh beban, tapi hatinya membawa sebuah harapan kecil. Ia tahu ia tidak sepenuhnya sendirian lagi. Sungai itu menyambutnya seperti biasa, dengan aliran air yang tenang dan angin yang lembut berbisik. Nara meletakkan keranjang di tepi batu besar lalu duduk sejenak, mengusap peluh di dahinya. Ia menunduk menatap air yang berkilau, berharap keajaiban kecil itu muncul lagi. "Ikan emas, apa kau di sana?" bisiknya ragu. Tak ada jawaban, hanya gemericik air yang mengalir. Ia menunduk lesu, merasa harapannya mungkin hanyalah khayalan belaka. Namun, saat air mulai mengalir lebih deras, gelembung-gelembung kecil bermunculan ke permukaan. Perlahan, ikan emas itu muncul kembali, tubuhnya berkilau di bawah cahaya senja.
Nara tertegun, dadanya berdebar saat melihat ikan itu berenang ke arahnya. Aku mendengar panggilanmu, Nara, suara lembut terdengar dalam pikirannya. Kali ini, ia tak lagi merasa takut, hanya ada kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Ikan emas, aku tak tahu harus bagaimana. Hidupku terasa terlalu berat, ucap Nara, suaranya bergetar. Ikan emas itu berputar pelan di dalam air, membentuk riak yang menenangkan. Hatimu tetap murni meski dunia memperlakukanmu dengan kejam. Aku akan membantumu, tapi ingat, bukan kekayaan yang mudah yang membuatmu bahagia, melainkan hati yang tetap kuat meski diuji. Nara menunduk, merenungi kata-kata itu. Aku hanya ingin sedikit kebaikan dalam hidupku. Bukan untuk balas dendam, hanya agar aku tidak selalu menderita, ucapnya pelan. Ikan emas itu mengangguk, dan tiba-tiba air di sekeliling mereka berkilau. Dalam sekejap, semua pakaian kotor di keranjang sudah bersih, kering, dan terlipat rapi. Nara terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jika kau membutuhkan bantuan lagi, kembalilah ke sini. Tapi gunakanlah hatimu untuk memutuskan kapan saat yang tepat, kata ikan emas sebelum perlahan menghilang ke dasar sungai. Nara duduk termenung, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah harapan nyata, seolah alam sendiri kini berpihak padanya. Saat Nara berjalan pulang membawa pakaian yang kini bersih sempurna, angin berhembus pelan, seolah alam tahu rahasia yang kini ia simpan dalam hati. Namun, tanpa sepengetahuannya, sepasang mata mengintai dari balik pepohonan tak jauh dari sungai, mata yang penuh rasa ingin tahu dan keserakahan, menandai awal dari cobaan baru yang menantinya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Nara sedikit demi sedikit mulai berubah. Meski perlakuan Ratri dan Sinta tetap penuh kebencian, gadis itu kini memiliki kekuatan tersembunyi, sebuah harapan yang membuatnya mampu bertahan. Sungai dan ikan emas menjadi pelabuhan hatinya, tempat di mana ia menemukan secercah keajaiban dalam hidup yang kelam. Namun, keajaiban itu bukan tanpa konsekuensi. Semakin sering Nara mengandalkan bantuan ikan emas, semakin besar godaan untuk memanfaatkan kekuatan itu demi membalas perlakuan kejam ibu tiri dan saudari tirinya. Suatu pagi, Ratri bangun dalam suasana hati buruk. Ia mengamati dapur yang penuh tumpukan kayu bakar, sayur-sayuran yang belum dikupas, dan tumpukan kain lusuh yang harus dijahit. Nara, cepat ke sini, suaranya menggema memenuhi rumah. Nara bergegas datang, wajahnya pucat namun pasrah. Kau harus menyelesaikan semuanya sebelum matahari terbenam. Jika tidak, jangan harap kau bisa makan malam ini, tegas Ratri dengan nada dingin. Sinta menambahkan sambil tersenyum sinis, atau tidur saja di luar rumah bersama anjing-anjing liar. Nara mengangguk pelan. Ia tahu tugas itu mustahil diselesaikan seorang diri dalam waktu singkat. Setelah Ratri dan Sinta meninggalkan rumah untuk menghadiri acara di desa, Nara duduk di halaman belakang, matanya menatap kosong pada tumpukan pekerjaan. Hatinya gelisah. Ia tahu ada cara mudah untuk menyelesaikan semuanya, memanggil ikan emas di sungai. Namun, kata-kata ikan itu kembali terngiang di telinganya. Gunakan bantuan ini hanya saat benar-benar kau perlukan. Dengan langkah ragu, Nara memanggul keranjang kain kotor dan berjalan menuju sungai. Air mengalir tenang, seolah menunggu kedatangannya. Ia berdiri di tepi sungai dan berbisik, ikan emas, aku memerlukan bantuanmu. Riak air membentuk lingkaran kecil, dan tak lama kemudian, tubuh berkilau ikan emas muncul di permukaan. Nara, kau kembali, ujar ikan emas dengan suara yang menenangkan. Nara menunduk, merasa bersalah karena kembali meminta bantuan. Aku diberi tugas yang tak mungkin kuselesaikan sendiri. Tapi aku takut bergantung padamu terlalu sering, ucapnya lirih. Ikan emas berenang pelan di sekitar kakinya, menciptakan riak kecil di permukaan air. Ujian bukan selalu tentang seberapa kuat kau bertahan sendiri, tapi seberapa bijak kau meminta bantuan, balas ikan itu. Dalam sekejap, tumpukan kain kotor menjadi bersih dan terlipat rapi di tepi sungai.
Sayuran di dapur pun terpotong sempurna, dan kayu bakar tersusun rapi di tempatnya. Nara menatap keajaiban itu dengan campuran rasa syukur dan kagum. Namun, jauh di balik semak-semak, dua pasang mata memperhatikan dari kejauhan mata milik Sinta dan Ratri, yang diam-diam mengikuti Nara. Mereka menyaksikan segalanya, termasuk keajaiban ikan emas yang selama ini menjadi rahasia gadis itu. Jadi, ini rahasianya, bisik Sinta dengan tatapan penuh iri. Ratri mengepalkan tangan, pikirannya dipenuhi rencana licik untuk memanfaatkan kekuatan ikan emas demi kekayaan mereka sendiri. Namun, mereka berdua memilih menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, membiarkan Nara tetap tenggelam dalam keyakinannya bahwa rahasianya masih aman. Nara pulang dengan hati lega, tidak menyadari bahwa langkah kakinya kini diikuti bayang-bayang kelicikan. Ia merasa aman dalam kebohongan tenang itu, tanpa tahu bahwa ujian terbesar baru saja dimulai, ujian yang bukan hanya menguji kekuatan hatinya, tapi juga kepercayaannya pada kebaikan yang selama ini ia jaga. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan firasat buruk yang menggantung di udara. Nara tidur di sudut dapur dengan perasaan lega karena semua tugasnya selesai tanpa celah, tapi ia tak tahu bahwa rahasianya kini berada dalam genggaman orang yang paling berbahaya, Ratri dan Sinta. Di kamar mereka, Ratri duduk dengan sorot mata penuh perhitungan, sementara Sinta berbaring malas di ranjang, namun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jadi ikan emas itu bisa melakukan apapun? Tanya Sinta dengan mata berbinar. Ratri mengangguk pelan, senyumnya penuh siasat. Bisa kau bayangkan, emas, kekayaan, apapun yang kita inginkan, dan Nara begitu bodoh tak menyadari bahwa kami mengetahuinya. Sinta tertawa kecil, membayangkan dirinya mengenakan perhiasan mahal dan gaun mewah. Namun, Ratri lebih cerdik. Ia tahu kekuatan sebesar itu tak boleh disia-siakan begitu saja. Keesokan paginya, Ratri menyusun rencana. Ia bersikap lebih manis dari biasanya kepada Nara, hal yang cukup membuat gadis itu merasa curiga, tapi terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Nara, kau bekerja keras sekali. Mungkin kau perlu istirahat hari ini. Sinta dan aku akan mengurus beberapa hal, ujar Ratri dengan senyum palsu. Nara menatap ibu tirinya dengan bingung, tapi ia mengangguk patuh. Ia jarang mendapat hari tanpa cacian, jadi ia menerima kesempatan itu tanpa curiga. Begitu Nara pergi ke ladang untuk mengumpulkan buah liar, Ratri dan Sinta bergerak cepat. Mereka mengikuti jejak Nara menuju sungai. Di sana, air mengalir tenang, seolah menyembunyikan rahasia besar di dasar sungai. Ratri melangkah mendekat, dan, tanpa rasa hormat, berteriak, ikan emas. Muncul sekarang juga. Awalnya tak ada yang terjadi. Sinta mulai mengeluh, ikan itu tidak akan datang, Bu. Tapi tak lama kemudian, riak air mulai bergulung, dan tubuh emas berkilau muncul di permukaan sungai. Siapa yang memanggilku? Terdengar suara lembut di udara. Ikan emas muncul, tapi cahayanya tampak redup, seolah menyadari adanya niat jahat. Aku ibu dari Nara, bohong Ratri dengan suara manis. Aku ingin kau memberiku kekayaan, emas, perhiasan, dan rumah megah. Sinta berseru, dan buat aku menjadi gadis tercantik di desa. Namun ikan emas diam, ekornya hanya bergerak pelan dalam air. Hati yang dipenuhi keserakahan tak akan menerima berkah dariku, jawabnya dingin. Ratri merah padam karena amarah. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah ikan emas. Namun, sebelum batu itu menyentuh air, pusaran besar muncul tiba-tiba, menelan batu dan membuat sungai bergejolak hebat. Ratri dan Sinta jatuh terduduk di tepi sungai, pakaian mereka basah kuyup, sementara ikan emas menghilang dalam pusaran air, meninggalkan mereka dalam ketakutan. Dari kejauhan, Nara yang kembali dari ladang melihat kegaduhan itu. Ia berlari mendekat dan mendapati ibu tiri dan saudari tirinya dalam keadaan basah dan berantakan. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, ikan emas muncul kembali sebentar, menatap Nara dengan mata penuh kesedihan. Hati-hati, Nara.
Keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Dengan itu, ia menghilang dalam riak air, meninggalkan Nara yang kini tahu bahwa rahasianya telah terbongkar, dan bahaya baru saja dimulai. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan firasat buruk yang menggantung di udara. Nara tidur di sudut dapur dengan perasaan lega karena semua tugasnya selesai tanpa celah, tapi ia tak tahu bahwa rahasianya kini berada dalam genggaman orang yang paling berbahaya, Ratri dan Sinta. Di kamar mereka, Ratri duduk dengan sorot mata penuh perhitungan, sementara Sinta berbaring malas di ranjang, namun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jadi ikan emas itu bisa melakukan apapun? Tanya Sinta dengan mata berbinar. Ratri mengangguk pelan, senyumnya penuh siasat. Bisa kau bayangkan, emas, kekayaan, apapun yang kita inginkan, dan Nara begitu bodoh tak menyadari bahwa kami mengetahuinya. Sinta tertawa kecil, membayangkan dirinya mengenakan perhiasan mahal dan gaun mewah. Namun, Ratri lebih cerdik. Ia tahu kekuatan sebesar itu tak boleh disia-siakan begitu saja. Keesokan paginya, Ratri menyusun rencana. Ia bersikap lebih manis dari biasanya kepada Nara, hal yang cukup membuat gadis itu merasa curiga, tapi terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Nara, kau bekerja keras sekali. Mungkin kau perlu istirahat hari ini. Sinta dan aku akan mengurus beberapa hal, ujar Ratri dengan senyum palsu. Nara menatap ibu tirinya dengan bingung, tapi ia mengangguk patuh. Ia jarang mendapat hari tanpa cacian, jadi ia menerima kesempatan itu tanpa curiga. Begitu Nara pergi ke ladang untuk mengumpulkan buah liar, Ratri dan Sinta bergerak cepat. Mereka mengikuti jejak Nara menuju sungai. Di sana, air mengalir tenang, seolah menyembunyikan rahasia besar di dasar sungai. Ratri melangkah mendekat dan, tanpa rasa hormat, berteriak, "Ikan emas! Muncul sekarang juga." Awalnya tak ada yang terjadi. Sinta mulai mengeluh, ikan itu tidak akan datang, Bu. Tapi tak lama kemudian, riak air mulai bergulung, dan tubuh emas berkilau muncul di permukaan sungai. "Siapa yang memanggilku?" Terdengar suara lembut di udara. Ikan emas muncul, tapi cahayanya tampak redup, seolah menyadari adanya niat jahat. "Aku ibu dari Nara," bohong Ratri dengan suara manis. "Aku ingin kau memberiku kekayaan, emas, perhiasan, dan rumah megah." "Sinta," berseru, "dan buat aku menjadi gadis tercantik di desa." Namun ikan emas diam, ekornya hanya bergerak pelan dalam air. "Hati yang dipenuhi keserakahan tak akan menerima berkah dariku," jawabnya dingin. Ratri merah padam karena amarah. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah ikan emas. Namun, sebelum batu itu menyentuh air, pusaran besar muncul tiba-tiba, menelan batu dan membuat sungai bergejolak hebat. Ratri dan Sinta jatuh terduduk di tepi sungai, pakaian mereka basah kuyup, sementara ikan emas menghilang dalam pusaran air, meninggalkan mereka dalam ketakutan. Dari kejauhan, Nara yang kembali dari ladang melihat kegaduhan itu. Ia berlari mendekat dan mendapati ibu tiri dan saudari tirinya dalam keadaan basah dan berantakan. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, ikan emas muncul kembali sebentar, menatap Nara dengan mata penuh kesedihan. "Hati-hati, Nara. Keserakahan bisa menghancurkan segalanya." Dengan itu, ia menghilang dalam riak air, meninggalkan Nara yang kini tahu bahwa rahasianya telah terbongkar, dan bahaya baru saja dimulai. Sejak kejadian di sungai, suasana rumah menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Ratri dan Sinta tidak lagi menyembunyikan rasa benci mereka terhadap Nara. Kegagalan mereka mendapatkan kekayaan dari ikan emas membuat mereka semakin murka. Ratri kini memperlakukan Nara lebih buruk, tugas rumah yang sudah berat menjadi 2 kali lipat, dan caci maki terdengar hampir setiap saat. Namun Nara tak melawan. Ia tahu, rahasianya sudah terbongkar, dan ikan emas kini dalam bahaya jika ia bertindak ceroboh. Suatu malam, saat hujan turun deras membasahi desa, Ratri duduk di ruang tengah, menatap api di perapian dengan sorot mata penuh dendam. "Kalau ikan emas itu tidak mau memberi kita kekayaan,
maka kita harus memaksanya, gumamnya. Sinta yang duduk di sampingnya langsung menyambut ide itu. Bagaimana kalau kita tangkap saja ikan itu? Kalau dia benar-benar ajaib, dia pasti bisa membuat kita kaya jika diancam. Ratri tersenyum licik, pikirannya sudah dipenuhi skenario keserakahan. Keesokan paginya, tanpa sepengetahuan Nara, Ratri dan Sinta membawa jaring besar menuju sungai. Hujan semalam membuat aliran sungai menjadi lebih deras, tapi hal itu tidak menghalangi niat jahat mereka. Dengan penuh semangat, mereka melemparkan jaring ke tengah sungai dan menunggu. Tak butuh waktu lama hingga ada gerakan dari dalam air, riakan kecil diikuti dengan kilau emas yang tampak samar. Sinta bersorak, dia muncul. Namun, saat mereka menarik jaring, bukan ikan emas yang terjebak, melainkan air sungai yang tiba-tiba berputar membentuk pusaran besar. Tanpa bisa menghindar, Ratri dan Sinta terseret oleh kekuatan arus, tubuh mereka terlempar ke dalam pusaran yang mencekam. Teriakan mereka menggema, tapi sungai seolah menelannya bulat-bulat, meninggalkan keheningan yang mendadak mencekam. Nara yang sedang mencari kayu bakar di dekat hutan mendengar teriakan itu dan segera berlari menuju sungai. Napasnya terengah saat tiba di tepi sungai, tapi yang ia lihat hanyalah air yang kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada jejak Ratri dan Sinta. Hanya kilauan samar dari dasar sungai yang menandakan sesuatu yang besar baru saja terjadi. Tak lama, ikan emas muncul di permukaan air, matanya dipenuhi kesedihan. Keserakahan mereka membawa mereka pada kehancuran sendiri. Nara, ucapnya pelan. Air mata Nara mengalir, bukan karena kehilangan orang yang selalu menyakitinya, melainkan karena kesedihan atas bagaimana kebencian bisa menelan seseorang sepenuhnya. Apakah mereka? Tanyanya ragu. Ikan emas hanya mengangguk. Sungai ini tidak akan menyakiti siapapun kecuali mereka yang datang dengan niat jahat. Nara terdiam lama. Meski hatinya terluka, ada rasa lega yang tak bisa ia pungkiri. Hidupnya tak lagi dalam bayang-bayang kekejaman Ratri dan Sinta. Namun, ia juga merasakan kehampaan begitu besar kebencian yang akhirnya memusnahkan mereka, tanpa sempat ada ruang untuk pengampunan. Ikan emas berenang mendekat, suaranya lembut, kini saatnya kau memilih jalanmu sendiri, Nara. Tanpa belenggu masa lalu, saat ikan emas menghilang perlahan dalam aliran sungai, Nara berdiri di tepi air, menatap ke depan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, kisahnya belum berakhir. Ini hanyalah awal dari hidup yang akhirnya bisa ia jalani dengan bebas, tapi juga dengan luka yang harus ia pelajari untuk diterima. Setelah kepergian Ratri dan Sinta, rumah yang dahulu penuh caci maki kini terasa sunyi, hanya ditemani suara angin dan dentingan hujan yang perlahan mereda. Nara duduk sendirian di tepi jendela, menatap pekarangan yang basah oleh hujan semalam. Meskipun kebebasan kini ada di tangannya, hatinya justru dipenuhi kekosongan. Ia tak pernah membayangkan hari di mana ia benar-benar sendirian tanpa ancaman, namun kesepian ternyata meninggalkan luka yang berbeda. Keesokan harinya, Nara berjalan menuju sungai tempat di mana kisah ini bermula dan kini menjadi tempat ia mencari jawaban. Aliran air tetap tenang, seolah menunggu kehadirannya. Ia berdiri di tepi sungai, membiarkan angin membelai rambutnya yang terurai. Ikan emas, bisiknya lirih, apa aku pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua ini? Suara gemericik air menjawabnya sebelum ikan emas muncul, tubuhnya bersinar lebih terang dibanding sebelumnya. Nara, hati yang tulus tidak perlu meminta izin untuk bahagia. Kau telah bertahan tanpa membiarkan kebencian menguasai dirimu. Itu adalah kekuatan terbesar yang kau miliki, ujar ikan emas dengan nada hangat. Nara menunduk, air matanya jatuh ke sungai, menyatu dengan alirannya. Aku hanya ingin hidup sederhana, tanpa penderitaan, tanpa dendam. Itu sudah cukup bagiku, katanya. Ikan emas mengelilinginya pelan di dalam air, lalu dari pusaran kecil yang muncul, sebuah peti kayu kecil mengapung ke permukaan. Nara mengambilnya dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat perhiasan sederhana namun indah, segenggam koin emas,
dan selembar kain sutra berwarna biru langit. Ini bukan hanya untuk kekayaanmu, ujar ikan emas, tapi simbol dari awal baru. Gunakanlah untuk membangun hidupmu, namun jangan lupa dari mana semua ini bermula, dari kebaikan hatimu sendiri. Nara menatap peti itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan kekayaan besar yang penuh kemewahan, tapi cukup untuk membangun rumah sederhana dan hidup mandiri. Namun lebih dari itu, ia merasa dihargai, setelah bertahun-tahun diperlakukan seperti bayangan tak berharga. Ia menatap ikan emas dengan senyum tulus. "Terima kasih untuk segalanya," ucapnya pelan. Ikan emas mengangguk sebelum perlahan menyelam ke dasar sungai, meninggalkan riak tenang. Nara berdiri di tepi sungai beberapa saat lagi, membiarkan angin membawa pergi sisa-sisa rasa sakit yang selama ini membebani hatinya. Ia kini memiliki kesempatan untuk memulai kembali, bukan karena belas kasihan, tapi karena ia bertahan meski dunia terus mengujinya. Setelah kembali ke rumah, Nara mulai membenahi sisa-sisa kenangan pahit yang tertinggal. Ia memperbaiki pagar yang rusak, membersihkan kebun yang dulu terbengkalai, dan menanam bunga liar di pekarangan. Hari demi hari, rumah kecil itu berubah menjadi tempat penuh kehidupan, bukan lagi sangkar penderitaan. Namun, di balik semua itu, Nara menyadari satu hal penting: kekuatan sejati bukan berasal dari kekayaan atau keajaiban, tapi dari hati yang mampu bertahan dalam badai dan tetap memilih kebaikan. Ia berdiri di depan rumahnya, menatap langit senja yang perlahan memudar, dengan keyakinan bahwa ini bukan akhir kisahnya melainkan awal dari perjalanan baru yang kini sepenuhnya ada dalam genggamannya. Hari-hari berlalu dengan tenang, dan Nara mulai merasakan arti kebebasan yang selama ini hanya ia impikan. Rumah kecilnya kini hidup kembali, kebun dipenuhi bunga liar berwarna cerah, pohon-pohon buah mulai berbuah lebat, dan aliran sungai di dekat rumah mengalun lembut, seolah menjadi saksi perubahan hidupnya. Meski begitu, ada saat-saat di mana Nara termenung sendirian di beranda, mengingat semua luka yang ia tanggung selama bertahun-tahun. Luka itu masih ada, samar tapi nyata, membekas di hatinya. Pada suatu sore, saat Nara tengah merapikan kebun, seorang pria tua lewat di jalan setapak yang melintasi desanya. Rambutnya putih seperti kapas, dan ia berjalan dengan bantuan tongkat kayu yang sudah lusuh. Namun, sorot matanya hangat dan penuh kebijaksanaan. Ia berhenti sejenak, menatap Nara yang tengah bekerja. "Kau tinggal sendirian, gadis kecil?" tanyanya dengan suara serak tapi ramah. Nara tersenyum tipis. "Tidak terlalu tua untuk bekerja sendiri, Pak. Rumah ini baru saja kurapikan kembali," jawabnya. Pria tua itu mengangguk pelan, lalu melihat sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Sungai ini menyimpan banyak cerita. Kadang, ia membawa berkah, kadang juga ujian. Nara terdiam sejenak, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. "Aku tahu," gumamnya pelan, matanya menerawang jauh. Pria tua itu memandangnya dengan tatapan penuh makna. "Luka di hati tidak sembuh hanya dengan waktu, Nara. Ia sembuh saat kau membiarkan harapan tumbuh di atasnya." Nara menoleh cepat, kaget karena pria itu menyebut namanya. Tapi sebelum ia sempat bertanya, pria itu tersenyum dan melanjutkan perjalanannya, meninggalkannya dalam keheningan yang menggantung di udara. Sejak pertemuan itu, Nara mulai berpikir lebih dalam tentang hidupnya. Ia sadar bahwa selama ini ia bertahan hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk benar-benar hidup. Ada ketakutan dalam dirinya, takut membuka diri, takut mempercayai orang lain, dan takut kembali terluka. Namun, kata-kata pria tua itu menanamkan benih kecil dalam hatinya, harapan. Hari-hari berikutnya, Nara mulai berani keluar dari batasan yang selama ini ia ciptakan sendiri. Ia mulai pergi ke pasar desa, menjual hasil kebunnya dan berbicara dengan orang-orang yang dulu tak pernah ia dekati. Awalnya sulit, tapi sedikit demi sedikit, ia merasa lebih ringan. Orang-orang desa mulai mengenalnya bukan lagi sebagai gadis malang yang tinggal bersama ibu tiri kejam, tapi sebagai Nara yang ramah dan pekerja keras. Namun, di balik semua perubahan itu,
kenangan tentang ikan emas dan sungai ajaib tetap hidup dalam dirinya. Bukan sebagai cerita keajaiban semata, tapi sebagai pelajaran tentang kekuatan hati manusia. Ia tahu, keajaiban sejati bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dalam diri seseorang saat ia memilih untuk terus berharap, meski dunia berkali-kali mencoba mematahkan semangatnya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Nara berdiri lagi di tepi sungai. Air berkilau di bawah cahaya jingga senja. Ia tersenyum kecil dan berbisik ke arah aliran air, "Terima kasih untuk segalanya." Tak ada riak besar, tak ada ikan emas yang muncul, hanya gemericik air yang tenang. Tapi kali ini, Nara tahu, ia tak lagi memerlukan keajaiban dari luar. Segalanya kini ada di dalam dirinya, keberanian untuk hidup, harapan untuk masa depan, dan kekuatan untuk memaafkan luka lama. Meski kehidupan Nara perlahan membaik, bayang-bayang masa lalunya masih sesekali muncul dalam mimpi-mimpinya. Suatu malam, saat hujan turun deras membasahi atap rumah, Nara terbangun dari tidurnya dengan nafas tersengal. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Ratri dan Sinta, menatapnya dengan mata penuh amarah, seolah menuntut balas atas nasib yang menimpa mereka. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia harus memastikan dirinya masih berada di kamarnya yang hangat dan aman. Tapi ketenangan hatinya terguncang. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang dari desa tetangga. Beberapa penduduk bercerita tentang dua wanita asing yang terlihat berkeliaran di tepi sungai, berpakaian lusuh dan tampak kebingungan. Cerita itu segera menyebar, menciptakan bisik-bisik di pasar desa. Nara yang mendengar kabar itu merasa dadanya sesak. Tidak mungkin mereka hilang di pusaran sungai, pikirnya gelisah. Namun, bagian dalam dirinya merasa ini bukan sekadar rumor. Dengan langkah berat, Nara kembali berjalan menuju sungai, tempat yang menjadi saksi segala kisah hidupnya. Sungai itu masih mengalir tenang, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Ia berdiri di tepiannya, membiarkan angin menyapu rambutnya. "Ikan emas, apakah ini ujian lain bagiku?" bisiknya, berharap ada tanda. Tapi tak ada riak air, tak ada kilauan emas, hanya keheningan yang menusuk. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Nara merasa diawasi. Suara langkah kaki di kebun saat malam, bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan semua membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Ketakutan lama yang sempat pudar kini kembali menghantuinya. Meski berusaha kuat, hatinya bergetar. Ia sadar bahwa luka lama yang belum sepenuhnya sembuh kini menganga lagi. Suatu malam, saat bulan bersinar penuh di langit, terdengar ketukan keras di pintu rumah Nara. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Sinta, wajahnya pucat, rambutnya kusut, namun matanya penuh keputusasaan. "Nara, tolong aku," lirihnya sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Nara membeku beberapa saat, pikirannya berkecamuk. Ini wanita yang selama bertahun-tahun memperlakukannya dengan hina. Tapi melihat Sinta dalam keadaan rapuh seperti itu, ada simpati yang muncul, meski hatinya penuh luka. Ia menarik napas panjang lalu mengangkat tubuh Sinta masuk ke dalam rumah, meletakkannya di atas tikar. Mungkin, inilah ujian terakhir yang harus ia hadapi, bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang kekuatan hati untuk memaafkan. Saat Sinta sadar, air matanya mengalir deras. "Ibu, dia terjebak, dia tak pernah kembali dari sungai," gumamnya lemah. Nara mendengarkan dalam diam, hatinya bimbang antara rasa sakit masa lalu dan iba yang perlahan tumbuh. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang Sinta atau Ratri, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia siap melepaskan semua kebencian itu, atau terus membiarkan luka lamanya membusuk dalam hati? Sambil menatap Sinta yang tertidur lemah, Nara bergumam pelan, "Mungkin kebebasan sejati bukan hanya tentang terbebas dari mereka, tapi juga dari dendam yang masih kugenggam." Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa sedikit lebih ringan, seolah perlahan-lahan ia benar-benar mulai melepaskan beban yang selama ini menghantuinya. Pagi itu,
Sinar matahari menembus celah pepohonan, menciptakan pantulan keemasan di halaman rumah Nara. Suara burung berkicau lembut, namun ketegangan masih menggantung di udara. Sinta terbaring lemah di sudut ruangan, sementara Nara duduk tak jauh darinya, memandangi wajah saudari tirinya itu yang kini tampak jauh berbeda dari sosok sombong yang dulu ia kenal. Bekas luka di wajah Sinta, rambutnya yang kusut, dan sorot matanya yang kosong menunjukkan betapa kerasnya hidup membalas semua keangkuhannya. Namun, di balik semua luka itu, Nara tak lagi melihat musuh. Ia hanya melihat seseorang yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Saat Sinta akhirnya terjaga, matanya basah, menatap Nara penuh penyesalan. Aku tak tahu harus berkata apa," bisiknya. Suaranya terdengar serak, penuh kelelahan dan rasa bersalah. "Aku dan ibu, kami salah. Kami buta oleh iri hati. Aku pikir, membuatmu menderita akan membuatku bahagia. Tapi ternyata, kehampaan malah yang kudapatkan." Nara menarik napas panjang, hatinya bergetar mendengar pengakuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Sinta," katanya lembut, "aku tak akan pernah lupa apa yang kalian lakukan. Luka itu terlalu dalam, tapi aku lelah membenci. Aku ingin bebas, bukan hanya dari kalian, tapi juga dari dendamku sendiri." Ucapan itu membuat air mata Sinta mengalir deras. Ia menggenggam tangan Nara, memohon maaf tanpa kata. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi mereka. Sinta perlahan pulih di rumah Nara, meski bayang-bayang Ratri masih menghantui. Sinta bercerita bagaimana pusaran sungai memisahkan mereka. Ia selamat, tapi Ratri tak pernah muncul kembali. Nara mendengarkan tanpa berkata-kata, hatinya diliputi perasaan campur aduk. Ia tak tahu apakah Ratri masih hidup di suatu tempat atau telah menjadi bagian dari sungai itu selamanya. Suatu sore, Nara mengajak Sinta ke tepi sungai. Mereka berdiri di tempat di mana semua kisah bermula. Air mengalir tenang, seolah menyimpan rahasia yang tak akan pernah diungkapkan. Nara mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke sungai, menciptakan riak yang meluas hingga hilang bersama arus. "Seperti itulah dendam," katanya pelan. "Kita bisa melemparkannya sejauh mungkin, tapi riaknya tetap kembali sebelum akhirnya tenang." Sinta menunduk, menahan tangis. "Aku ingin memulai hidup baru, Nara. Aku tak berharap kau memaafkanku sepenuhnya, tapi aku ingin memperbaiki apa yang bisa diperbaiki." Untuk pertama kalinya, Nara tersenyum tulus. "Hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau berubah," balasnya. Beberapa minggu kemudian, Sinta pergi meninggalkan desa untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Nara melepasnya dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia menatap sungai untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi, meninggalkan semua kenangan pahit yang selama ini membelenggunya. Kini, Nara menjalani hidup baru. Rumah kecilnya menjadi tempat yang ramai dikunjungi penduduk desa yang ingin belajar berkebun dan merasakan kedamaian yang dulu asing baginya. Ia bukan lagi gadis malang yang hidup dalam bayang-bayang penderitaan, melainkan sosok kuat yang berhasil mematahkan rantai luka dan dendam. Sungai tetap mengalir, membawa cerita baru, tapi bagi Nara, babak lamanya telah resmi ditutup. Ia kini benar-benar bebas dari masa lalu, dari kebencian, dan dari dirinya yang dulu. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Nara melepaskan masa lalunya di tepi sungai itu. Kehidupan di desanya kini berjalan damai, dan Nara dikenal sebagai sosok yang bijak dan penyabar. Kebunnya berkembang menjadi taman yang dipenuhi warna-warni bunga, dan anak-anak desa sering berlari-lari di antara pohon buah yang ia tanam dengan penuh cinta. Namun, meski kehidupannya telah berubah, Nara masih rutin berjalan ke tepi sungai, bukan lagi untuk mencari keajaiban, tapi untuk mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Suatu pagi yang cerah, saat kabut tipis masih menggantung di permukaan air, Nara berdiri di tepi sungai, mengenakan selendang tua milik ibunya. Air sungai mengalir lembut di hadapannya, berkilau tertimpa cahaya mentari. Ia menunduk, mengambil sebutir batu kecil, lalu melemparkannya ke tengah arus.
Riak air meluas perlahan sebelum akhirnya tenang kembali, seperti hatinya yang kini damai. Namun, tiba-tiba permukaan air bergetar, menciptakan pusaran kecil. Dari kedalaman sungai, seekor ikan emas muncul sejenak, tubuhnya berkilauan di bawah sinar matahari sebelum perlahan menghilang ke dasar. Nara tertegun, dadanya berdebar. Ia tersenyum kecil. Masih mengawasiku, ya, bisiknya. Ia tahu, sungai ini tidak pernah lupa. Meski keajaiban besar telah berlalu, ada sesuatu yang abadi dalam arusnya, sebuah ikatan antara masa lalu dan masa depan. Hari-hari berlalu, dan Nara semakin dikenal sebagai penolong bagi mereka yang tersesat dalam hidup. Ia bukan lagi gadis rapuh yang dulu diperlakukan semena-mena, tapi sosok yang mampu mengajarkan bahwa luka bukan untuk disimpan, melainkan untuk dipahami dan dilepaskan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa sungai itu menjadi tempat keramat, tempat di mana mereka yang tulus hati bisa menemukan harapan baru. Suatu malam, di bawah cahaya bulan penuh, Nara duduk di beranda rumahnya, memandang bintang-bintang di langit. Ia memikirkan Sinta, saudari tirinya yang kini hidup di desa lain, membangun kehidupan baru seperti yang pernah dijanjikan. Nara tak pernah mendengar kabar tentang Ratri lagi, namun hatinya tak lagi dipenuhi tanya. Ia telah menerima bahwa tidak semua kisah mendapat penutup yang jelas, dan itu tak masalah. Namun, ada momen-momen tertentu ketika angin berembus pelan dari arah sungai, membawa suara gemericik air yang seolah berbisik. Di saat-saat seperti itu, Nara tahu bahwa ada kekuatan alam yang lebih besar dari dirinya, kekuatan yang telah membimbingnya melewati cobaan dan membentuknya menjadi seperti sekarang. Ia menutup mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya, merasakan ketenangan yang sempurna. "Terima kasih," bisiknya pelan, bukan hanya kepada sungai atau ikan emas, tapi kepada dirinya sendiri karena telah bertahan, karena telah berani mencintai hidup meski penuh luka. Dan dengan itu, sungai mengalir tenang, membawa kisah Nara bersama arus waktu, menjadi legenda di desa yang tak pernah benar-benar lupa akan keajaiban yang pernah terjadi di tepinya.